teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal YouTube Jazz Theory. Karena Jazz adalah bahasa. Halo teman-teman. Halo, karena Jazz adalah bahasa. Dan teman-teman nih, spesial lagi nih ya, Mas Tio. Kita setiap episode insya Allah menghadirkan yang spesial-spesial. Betul. Dan hari ini saya dan Tio Alibasya, juga Steve Fergian, orang di belakang layar Jazz Theory, kami menyambangi kediaman Mbak Cici Sumiati. Halo. Penyanyi jazz era 80-an. Jadi kalau teman-teman Jazz Theory browsing di Google, keluar tuh penyanyi jazz era 80-an, Cici Sumiati. Hai. Wah, apa kabar sih? Kita Baik, udah terakhir ketemu kapan sih? Acara Tangsel Jazz. Oh iya, Nusa Loka Festival ya? Iya, Nusa Loka. Iya, Nusa Loka. Iya, Sama Festival Ibu Nusa Airin Loka, ya? sorry. Iya. Sama Ibu Airin ya Iya. terakhir. Dan ternyata kemarin ngobrol-ngobrol sama Tio, sebenarnya bukan dari kemarin sih, udah lama Kita pengen banget menyambangi Iya. kediaman ini. janjiannya juga udah lama, Mas. Hah? Janjiannya juga udah lama iya. ya, Mbak. Oh, cuma baru jodohnya hari ini. Jodohnya baru hari ini. Dan Senang kemarin juga banget. sempet ada yang sakit ya, Mbak. Ada keluarga. Ada keluarga Mbak Cici yang sakit, jadi kita sempat mundur beberapa minggu. Mas Tio juga. Ya, pokoknya Iya. ini lagi banyak yang karena sakit ya, tumbang. cuaca ya, tumbang Iya. semua. Baik teman-teman, kita akan ini nih Mas Tio mengupas perjalanan bermusiknya Mbak Cici Sumiati. Gitu. Kupas tuntas singkat padat. Iya. Kupas tuntas, sikat padat, dan di akhir vlog kita harus Iya, mendaulat jamming Mbak ya. Cici untuk jamming dengan Tio Alibasya. Asik. Dan kemarin aku browsing Mbak, ternyata Mbak Cici itu albumnya sudah yang Cici Sumiati solo ya, 5 album. 5, ya betul. Lalu Kompilasi. ada 2 kompilasi. Nah, untuk sementara teman-teman Mbak Cici ini, angkatan-angkatan Mbak Cici tuh pada saat itu albumnya udah banyak banget. Iya ya. Nah, terus aku bilang, lah, ya kalau untuk ukuran zaman sekarang mah udah, itu mah banyak ya, Mas Tio. Iya, banyak. Tapi Mbak Cici tuh era 80-an sempat berhenti. Iya betul. Nah, Kita, teman-teman, kita akan dengarkan perjalanan bermusik Mbak Cici dari awal, Mbak, Iya. sampai kenapa berhenti. Nah, sementara di Circle Jazz tuh kan dulu Mbak Cici dikenal dengan vokalis perempuan satu-satunya Funk Section. Iya. Itu bener Iya, ya? betul. Itu bener ya? Takutnya aku salah nih. Benar. Bener sih. Bener. Kalau Bener. yang cewek cuma aku aja. Kebetulan pas aku keluar dari Funk Section karena menikah, itu juga penggantinya nggak ada yang cewek, Semuanya cowok. cowok ya. Terakhir Glenn Fredly. Fredly. Iya, betul. Betul. Oke. Gimana, Mas Tio mau menjelajah? Kalau aku sih Menjelajahi. paling cerita dikit aja. Kalau sama Tante Cici aku belum pernah satu project. Tapi Mbak kebetulan Cici. kebetulan karena aku main sama Pak Karim di Sultan sama di PIM, beliau kan bener-bener deket sama Mbak Emil, terus Tante Endah ya aku manggilnya. Aku nggak boleh panggil Tante, nggak And boleh. the gang tuh nggak boleh dipanggil Iya. tante. Tante. Itu Mbak Lady Wants to Know. Iya, Geng Mbak Lady Lady, Wants to Know. gengnya Mbak Lady. Tante Ninis, Ninis. terus siapa lagi? Mbak Mala ya? Kemala. Iya, Mbak Kemalayu. Iya. Jadi kalau kami main di 2 tempat itu pasti beliau-beliau nih sering datang. Bahkan mangkalnya ya gitu. Pokoknya panggungnya Tio langsung dikacak-kacak aja, nyanyi nggak mau berhenti. Iya. Sama Om Karim ya? Aduh. Itu lama itu konstan dan lama dan konstan gitu. Iya. Beliau datang tuh konstan banget gitu. Emang anak mall. Emang. Pokoknya tim hore banget gitu ya. Tim hore. Terus habis itu kita ngejam gitu, terus ngobrol-ngobrol di Bakers Inn atau apa gitu. Iya, bener. Ya kan. Tapi habis itu tahun berapa ya? PIM nggak ada tuh, berhenti kita. Pandemi ya. 2020 Iya, awal ya? hampir pandemi ya. Hampir pandemi lah. 2019 akhir lah gitu. Benar. Kita berhenti, sejak itu aku nggak ketemu lagi sama Mbak Cici. Sampai sekarang baru ketemu Sekarang lagi. Baru ketemu lagi.
gitu. Oh gitu, udah lama ya? Iya, udah lama, Aku udah lama. COVID ini masih sempat ketemu 2 kali apa? Iya, 2 kali ya. 2 kali Rita, ya. acara kami sempat ketemu. Nah kalau aku sama Mbak Cici, kami pernah terlibat di satu album kompilasi. Oh iya, yang sama Tante Rin juga ya. Ya, sama Mbak Rin Main Mbak juga. Rin. Itu karyanya Mas Bayu. Bayu Wargo dari Jogja. Mbak Cici nyanyi lagu Desember. Itu lagu yang tadinya aku minta. Tapi lagu itu buat Mbak Cici khusus katanya. Aku nyanyi lagu Maafkan di satu album kompilasi. Dia bagus banget loh nyanyinya Wita. Aduh, aku dipuji sama Ada Mas senior. Ula yang main Nah, ya. Iya. Mas Kade. Dia tahu ya. Tahu. Tahu ya. Kalau Mbak Uci, kalau nggak salah Eugene Bounty yang ngisi, ada klarinetnya. Oke, kita Boleh. tanya-tanya nih, Mbak. Kita selami perjalanan Karir ya. Dari karirnya awal, Mbak Mbak. Cici dari awal awal. nyanyi dari awal umur banget, Mbak. berapa Gimana, dan Mbak? terus perjalanannya. Aku awal nyanyi itu waktu saya kan sekolah di Blitar, SD, SMP itu sekolahnya di Blitar. Nah itu zaman dulu kan ada pop singer gitu dari pop singer sekolah. Ya udah juara-juara di situ. Terus SMA pindah ke Jakarta ikut orang tua. Nah itu di Jakarta, mama saya kan kebetulan anggota Sri Mulat ya. Iya, aku nggak tahu ya. Saya. Aku lupa cerita. Mama saya tuh anggota Sri Mulat, jadi sering sio kesana sini juga. Terus main film juga sempet mama ya. Pada saat dia sio di kafe mana ya mamaku ya. Pokoknya di kafe gitu di kota sana. Yang punya kafe bilang, Asum anaknya suruh nyanyi di sini aja deh gitu. Oke. Kenapa dia? Karena gini, Mbak Cici nyanyi. jadi biasanya kalau mamaku habis selesai ngelawak gitu dengan grupnya, terakhir tuh ada nyanyi-nyanyinya Iya, oke. gitu. Nah semua anak-anak band pasti, Mbak Sum, anaknya suruh nyanyi gitu. Ya udah gue Iya kan? nyanyi kan. Karena tahu Mbak Cici juara pop singer di Blitar. Iya sebenarnya tadinya nggak tahu kan, tapi pas sekali aku nyanyi gitu, langsung kok di mana-mana disuruh nyanyi terus. Itu masih SMA ya, Mbak ya? Iya masih SMA, pokoknya Oh, keren, setiap keren. kali selesai mamaku show ada nyanyi-nyanyinya, Mbak Sum, anak-anak band masih gitu, Mbak Sum anaknya suruh nyanyi gitu. Oh awalnya. Ya udah aku nyanyi kan. Nah terus itu yang punya kafe tuh, Mbak anaknya suruh nyanyi sini aja gitu. Oke. Di kota tuh ceritanya. Nah udah kan, terus kan kota itu kan takut ya kita ya, maksudnya waktu itu kita tinggalnya juga nggak di kota, kita tinggalnya Jakarta Selatan, kota itu kan jauh gitu ya. Tapi pernah sih satu kali aku coba gitu di sana. Nah terus saya mau bikin album pop sama orang Blitar yang belajar menjadi produser gitu. Nah untuk pada zaman itu kan kalau kita rekaman mau masuk TV harus tes, ya kan harus Iya, tes iya, iya. ya. Oke saya tes nyanyi masuk TV, yang ngiringin Mas Idang Rasidi. Oh itu awalnya. Nah itu yang ngiringin Mas Idang Rasidi. Oke. Terus dia gini, Cici kamu kenalan kan, kamu nyanyinya bagus, kamu nyanyi di mana? Terus aku bilang, aku nyanyi itu di kota itu. Di kota. Dia udah kaget tuh dia. Tapi aku nggak ngerti, dia kaget tuh aku nggak ngerti. Ya udah aku nanti kapan-kapan datang kamu nyanyi. Beneran dia datang. Begitu datang, Cici kamu nggak boleh nyanyi di sini. Masya Allah, Aku nggak ngerti. Karena Mbak Cici nggak paham. Aku nggak paham kan ya. Terus sini kamu aku bawa. Dia bawa saya ke Jaya Pub. Oke, Nah di Tamrin. Jaya Pub kan Tamrin punya Tante Rima almarhum and Om Frans. Iya. Kita duet nyanyi Endless Love. Langsung Tante Rima sama Om Frans, Cici nyanyi di sini aja gitu Oke. ceritanya. Awalnya itu ya udah. Akhirnya aku nyanyi di situ kemana-mana. Berduaan sama Idang tuh ya udah naik becak ke sana sini. Keren. Tahun berapa tuh Mbak? Aduh itu 2 apa 3 gitu Aku ya. udah lahir 82. Oh, udah lahir ya? Aku masih SD. Makanya aku nggak boleh panggil Mbak. Nggak boleh panggil Tante. Nggak boleh dong. Nah. Boleh, udah Aku lahir kan soalnya. ini, aku juga masih SMP. SMA kan, aku masih SMA. SMA. Iya, Oh, iya. jadi Masih muda bukannya ya, gue yang udah tua gitu, Mbak. Tapi aku
Tapi aku bermusiknya sama yang jago-jago loh. Yang Senior-senior ketemu ya? yang senior-senior itu. Sementara aku masih, waduh gimana ini nyanyinya. Dredeg ya, Masih Mbak. dredeg. Iya, gue masih anak bawang masih dredeg. Kan ketemu, di situ ketemu Om Victor Rompas, Waduh, itu Wani lagi. Sunal, apa semua kan yang waduh jago-jago. Kalau salah nyanyi dari belakang dari ayo. Om Serem Jeffrey juga. ya. Iya, Om Jeffrey Talele semua. Awas lo ke laut nyanyi New York. Kan ada overtone-nya tuh yang itu kan. Itu kalau nggak bisa udah, wah kemana? Aduh itu paling kayaknya kalau belum lolos nyanyi New York, berarti belum oke tuh nyanyi. So, siap-siap nabok gini dari belakang. Tapi bersyukur banget berarti Mbak Cici itu digembleng sama emang Iya, senior-senior yang betul, iya betul. keren-keren pada zaman Pada itu. zaman itu yang udah waduh gitu. Mm-mm. Itu yang namanya Mas Idang tuh masih nulis di buku saya gitu, buku nyanyi itu. Nanti kamu ngomong gini, good evening ladies and gentlemen, ditulis. Weh, Jadi bisa Masya Allah, dibilang, Bidang ya. jadi bisa dibilang Segitunya ya. Oh, sampai Almarhum ya. nulisin, ini kata-katanya masquerade, ini kata-katanya, semua tulisan tangan dia loh, masih ada sampai sekarang dan dia masih Masih ada, ingat, Mbak? masih, dan dia masih ingat itu buku putih itu kamu masih ada, gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya Yang Om Idang bawa. Rashidi itu adalah salah satu gurunya Mbak Cici. Itu benar-benar itu secara langsung tuh ya dia itu dari awal yang masih bego nggak tahu tempat apa nggak tahu pokoknya nyanyi aja gitu deh. Sih nggak boleh nyanyi di sini ya nggak ya di kota gitu loh ya. Kenapa aku juga Tapi nggak kan ngerti. sebenarnya Mbak Cici itu ikut ibu ya, karena Iya, ibu waktu itu ngelawak kan dengan mama grupnya saya kan, ngelawak kemana-mana. dengan gitu. Sri Mulat itu ya. Iya. Ya waktu itu mama saya ada grup-grup kecil-kecil gitu sesudah mengundurkan diri dari Dari Simulat. Terus ada grup, nah itu Berarti tadi aku, keliling gitu. berarti tadi aku temu legend itu sebenarnya. Iya. Masya Allah. Aku ketemu ibu ya, aku juga ketemu Iya, mamanya kotak Mbak sok. Cici tadi. Kalau lihat di YouTube kayaknya ada deh Sumiati gitu Sri Iya, Mulat iya, gitu iya. kayaknya Iya, ada. iya. Tahu kok. Iya. Nah sesudah dari Jayapap baru Fun section Fun belum. Section. Oh langsung. Oh Iya. jadi gini, Mbak Cici di Jaya Pop itu duet dengan Om Idang Rashidi. Sebenarnya nggak selalu duet, tapi pada awalnya tuh ya gitu. Aku kemana-mana yang nenteng Idang gitu. Awalnya duo, tapi ya, kemana-mana. bandnya tetap ada Om Idang gitu ya. Enggak, pertama aja. Tapi begitu jalan, ya udah dilepas aku sama grup siapa, dia juga sama kemana. Secara Om Idang dulu juga sibuk banget ya. Iya, tapi Jam tuh, terbangnya kan. ya Idang tuh bener-bener sama saya tuh bener-bener dari sama-sama nol gitu. Oke, oke. Bermusiknya juga dari sama-sama nol, terus main di ya pap sampai becak-becakan tuh dari Beca ya. sampai jalan kaki. Pokoknya begitu. Lalu awal, oke, jadi yang bukan memperkenalkan, Yes. akhirnya Mbak Cici terbiasa dengan jazz itu karena Karena ya Mas Idang dan pokoknya ya semua dari lagunya sampai ngomongnya, instate-nya, pokoknya bahasa Inggrisnya semua yang ngajarin dia loh. Beneran itu dari saya nyanyi. maestro banget ya. Emang sih, lain sih. Hebat ya, lain luar biasa. Aku juga kadang-kadang wah, ya dulu kan waktu jalan sama Idang nggak ngerti kalau Idang bakal sehebat itu kan ya. Begitu hebat, wih Idang udah hebat. Udah nggak tahu, udah guru-guru. Padahal dulu, maksudnya ya kita sama-sama ya ampun, Becak-becak. becak-becakan. Beca-beca. Kok sekarang udah guru, udah legend, waduh, udah gitu. Lalu Mbak yang kemudian setelah aktif di Jaya Pop itu dengan Iya. musisi-musisi yang senior itu juga, kan Mbak akhirnya ditarik masuk ke Funk Section Iya, ya? betul. Ini yang ngajak siapa Mbak? Mas almarhum Chris Kehatu gitu. Oke. Mungkin dia apa ya lagi cari penyanyi atau bagaimana dan saya yang dihubungin ya udah akhirnya dari situ menyanyi di Captain's Bar Mandarin Hotel. Bareng Waktu si itu Funk Section. yang formasinya yang di foto waktu itu ya Mbak? Iya benar. Siapa aja Om Mbak? Nono, terus Yance, Om Yance, Yang zaman Chris, Karim. Karim, ya aku. iya. Iya itu. Itu sih kelihatan emang masih muda banget sih, itu Iya. 20-an berarti ya? 20.
Iya. Itu 22. Iya, kelihatan masih muda banget. Iya. Ya makanya dulu tuh saya paling kecil di antara yang udah senior-senior. Iya, betul. Aku aja sampai, kok aku ini kok ya, kok ketemu yang hebat-hebat ini, alhamdulillah ya Tia ya. Iya, jalanan bisa begitu ya. Perjalanan sampai yang sama Tia ya. Didi Cia sama wah pokoknya yang Pak Ulo ya. Mama tiba-tiba. sampai nama saya tuh ditulis di Sahid Jaya itu Jazz on Sunday gitu. With Cici Cici Sumiati Sumiati. pakai lampu-lampu gede kayak yang orang Broadway. orang luar negeri gitu. Iya. Ya, tapi itu nggak ada dokumennya. Kalau sekarang kita udah gitu ya. Iya, benar ya. Aku sekarang udah viral. Udah viral tuh, udah posting sampai ditulis sampai gede-gede gitu. Pakai baliho gitu ya. Pakai lampu-lampu. Oh, lampu. Oh, Lampu ini yang papan reklame ya. pakai Yang lampu-lampu gitu di atas Sahid Papan Jaya lampu itu tuh. loh Mas. Itu Iya, benar aku masih kan ingat. zaman dulu kayak di HI di Gua Rama atau apa itu kan juga kok artis Iya. luar negeri datang tuh lampu-lampu tuh. Namaku tuh juga sempet kayak gitu loh Ita. Nama Mbak Cici Masya Allah. sendiri. Iya, namaku Cici sendiri. Sumiati Jazz Jazz on on Sunday Sunday. gitu. Itu dalam hatiku kalau sekarang ya kita udah gitu. Dulu mah enggak. Nggak ada dokumentasinya. Nggak ada. Dulu aja kalau ngeliat itu kan mesti nyari roll film dulu. Iya. Terus dulu itu rasanya kita hanya pokok nyanyi, bekerja gitu, nggak kepikiran bakalan di filing atau apa gitu. Iya sih. Enggak sih. Iya. Iya sih. Kayak gitu. Ya kita aja yang era di bawah Mbak Cici zaman dulu juga nggak ada dokumentasi ya Mas. Iya, baru Iya, sekarang ada sekarang juga. ada. terlalu Ada. oh. Makanya kalau ada orang yang nanya link YouTube-nya mana, aduh, kita nggak pernah videoin gitu kan. Iya, baru sekarang Apalagi aja Mbak Cici sebetulnya. yang udah Iya, segitu kayaknya senior. tuh orang dulu tuh kayak takutnya dibilang ngaku-ngaku gitu. Kayak Iya kayak nggak kalau aku sih? denger apa dari ya Mbak Cici terus Om Karim, Om Yanci gitu ya. Mereka kan ya sama Mbak Cici juga mungkin dulu rekaman tuh bisa dari pagi sampai malam gitu. Dan itu menyelesaikan berapa lagu. Iya, betul. Dan itu setiap hari gitu Setiap kan kayak hari, gitu. iya. Bisa kayak gitu. kayak bener Jadi kerja benar-benar kerja kantoran aja. ya? Iya, Kerja iya. kantoran Kayak aja kerja gitu ya. kantoran. Bener tuh. Masya Allah. Iya Bener kayak gitu. deh. Segitu padatnya ya jadwal orang dulu ya. Nah, terus nyanyi itu dari Senin sampai Sabtu loh. Iya. Kita nggak selang-seling. Cuma libur sehari ya. Cuma Iya. libur Malah Mbak sehari Ayu tuh. kemarin cerita kan nyanyi setiap hari nggak ada libur. Sampai gitu Mbak Emil Nah, juga. nanti Minggu aku di Jazz on Sunday-nya Oh Sahid. iya berarti Iya. nggak ada Jadi libur. Nggak ada libur. Senin sampai Sabtu di Captain's Bar. Hari Minggunya di Sahid. di Sahid ya. Di Sahid, Jazz on Sunday. Kadang-kadang waktu aku masih nyanyi di LCC, itu ngambil happy hour-nya. Jadinya 2 kali Jumat dalam Sabtu, sehari. happy hour dari jam 2 sampai jam 6 sore. Ntar kan jam 8 ke Caps Mandarin. Mandarin. Itu yang namanya Mas Kris Kehatu langsung nih, Putri. Kalau panggil aku karena aku cewek sendiri kan. Putri, ayo. Nggak boleh fales lo ya nyanyinya. Karena udah capek. Oh iya udah capek. Kecapean duluan. Aduh, itu DSC sih sama Johan Untung Oh, dan iya. kawan-kawan. Sempet sama Om Joko WH almarhum juga ya. Iya bener. Iya, sempat. Aduh ya Sama Om ampun. Didi Cia juga. Nah pastinya. Makanya aku bilang, kok aku tuh alhamdulillah ketemu yang wah suhu-suhu. Jadi aku ikut kegembleng gitu loh ya, ikut pinter. Alhamdulillah. Sebenarnya hampir sama-sama aku Iya, ya. makanya Langsung aku bilang tadi. dari bayi gitu langsung ketemu yang kayak gitu Ketemunya gitu. yang Jalanannya oh ya Tio sampai gitu sama. juga Iya ya. aku juga gitu Mbak. Bener. Tio juga Alhamdulillah. langsung kalau kata Mas Agam Hamzah, Dari lahir ini mah dari lahir udah jazz. orang di bawahnya sama Om Yanca. Iya benar, sama Om Yanja Manu sama, kalau Mbak Tante Cici Otik. sama Om Idang Rashidi. Iya. Makanya. Mbak di Funk Section itu kan dulu kan vokalisnya Om Yopi. Yopi Latul, Betul. Uta, almarhum Ya Om semua. Utali Kumahua, lalu terus Mbak Cici. Iya, terus aku. Nah, kan stop kan, berhenti karena katanya menikah. Iya. Tapi sebelum itu tuh, sebelum kita sampai ke Mbak Cici menikah, Mbak Cici itu sudah terlibat di 5 album ya, yang solo. Solo. Itu siapa yang menggarap album-album Mbak Cici? Jadi gini,
Yang 2 pertama itu yang saya cerita tadi sebelum sama jazz sama Granada Record. Yang 2 pertama itu yang tadi aku bilang ada Musisi dari Blitar. yang kepengen mencoba menjadi Produser. produser. Nah itu lagunya pop nih. Oh, oke. 2 ini. Udah gitu baru yang aku sama Fun Section masuk ke yang album kita berdua itu. Yang itu. iya. Nah itu aku Yang sama Fun Section yang Serasa ya, itu. Oh, oke. albumnya judulnya Hanya Untukmu. Itu albumnya Hanya Untukmu, tapi lagunya yang hits yang kita berdua yang serasa ya itu. Nah sesudah itu nggak lama kan Mas Kris Kehato meninggal. Iya. Padahal saya dikontrak 3 album oleh si Granada Record ini tadi. Jadi masih ada 2 kan. Oke. Nah yang 2 ini Yang nerusin siapa? yang Produsernya? nerusin ada Mas Yopi Ite. Oke. Terus yang ketiganya lagi ada campur-campur. Oke. Tapi sempet terakhir itu tahun 93 jadinya. Mundur setelah, ya kan saya nikah tuh. Iya. Album pertamanya yang kita berdua tadi, begitu rilis, nggak lama saya nikah. Nggak lama Mas Kris meninggal. Jadi tersendat kan tuh ya. Iya. Tapi yang tetap 2 album tapi lagi. tetap menyelesaikan kontrak Tapi 2 album tetap itu kan. menyelesaikan, iya. Dan itu tetap musisi-musisinya sama. nggak sama, Oh, jadi udah beda Oke. campur gitu. Tapi hebat ya komitmen label zaman dulu ya Mbak ya? Iya. Komitmen iya benar. Hebat ya? Benar. Diselesaikan ya. Dari tahun Diselesaikan. 80-an Mbak vakum 93 masih mau lanjut lagi ya? Karena masih ada kontrak Iya, ya? karena masih ada kontrak. Hebat loh. Hebat ya. Sekarang belum tentu. Iya ya, kalau udah gitu tinggal aja ya. Iya. Sekarang belum tentu loh. Iya Malah bisa-bisa bayar penalti. Iya ya gitu iya, ya. Mbak. Bener. Masya Allah loh. Tapi sekarang itu memang kalau saya ngelihat, ya saya lihat di kafe-kafe gitu ya, penghargaannya nggak kayak dulu loh. Beda Iya, ya. pasti. Beda. Pasti. Dulu tuh kita tuh kontrak, sign kontrak, terus kita kerja nyanyi. Kok sekarang kan kita kayak cuma dikasih sawer-sawer gitu ya. Oh itu kayaknya buat kalau saya- karena COVID deh kayaknya. Itu buat saya tuh Kalau agak kalau yang tip itu kayaknya karena selama COVID ini deh. Sebelumnya enggak kan Tapi- kafe? Enggak juga sih, Enggak emang ada juga. Ada juga. Ada gitu juga. kok. Tapi kan ya kita sebagai Iya. seniman Kangen kadang-kadang kangen nyanyinya itu ya, Mbak. ya maksudnya penghargaannya kok malah bukannya naik gitu loh. Iya. Harusnya kan kalau zaman dulu ya sekarang tambah naik gitu ya kan Iya, ya. iya. Tapi tambah turun dari dulu. Ya karena mungkin kalau aku lihat ini sih Mbak, karena jumlah musisinya sekarang tambah banyak dan karena teknologi Nah itu betul. semakin gampang menjadi musisi gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu bakat gitu, tapi semakin mudah untuk menjadi itu. Bener. Dan karena link atau networkingnya semakin gampang, jadi semakin gampang kerja sebagai itu. Iya. Jadi tidak terfilter. Kalau dulu kan Iya. kayaknya ini mamaku kan jazz freak. Jadi kalau setiap ada show jazz di mana, misalnya Om Mantuhut main di pit stop, Iya. aku samperin, mama samperin. Aku masih 4 tahun 5 tahun dulu. Iya. Terus di Friday Jazz Pasar Seni pasti Dulu nonton. kita sering. Iya, Mbak Cici juga Ke kan. Captain's Bar gitu, aku juga nonton gitu loh. Dan itu musisinya semua spesial gitu loh. Iya, tapi sekarang Iya gitu. Jadi kita melihat wah, aku aja anak kecil aja dulu bisa seneng bisa liatnya senang gitu. ya Tio ya. Karena apa ya? Bener-bener apa ya? Ininya tuh tumpah semua gitu. Bagus banget gitu ya. Kalau sekarang kayak cover lagu segala macam itu udah terlalu menjamur sudah, banget kan iya, gitu. iya. Jadi terlalu banyak sih. Benar. Ya sebetulnya itu bagus juga kok. Bagus. Tapi ya itu mungkin karena tidak terfilter dengan baik, mungkin ya karena terlalu banyak. Jadi seperti yang Mbak Cici prihatinkan itu. Iya kok sekarang itu Iya. nggak sign kontrak seperti dulu loh. Kita kayak Iya. beneran kita kayak berharga gitu kan, Iya. di kontrak sign jadwalnya ini sampai ini stage-nya ini kita dikasih dikasih akomodasinya tuh juga oke loh zaman dulu. Iya. Kita boleh kalau saya nyanyi di misalnya Grand Hyatt gitu, kita makannya di Fountain Lounge. Iya. Keren Bayangin ya. aja. Keren ya. Bener. Iya. Iya.
Kalau sekarang oh my god. Iya. Jadi kayak aduh gimana? Hanya beberapa yang men-treat musisi seperti itu sekarang. Masih ada Sekarang sih ya. Masih ada, tapi Masih nggak. ada tapi satu dua. Iya. Iya, kalau dulu mungkin rata semua Iya, kayak gitu. rata seperti itu. Kalau nggak kayak gitu ya malah aneh kalau Iya, zaman betul. dulu. Kayaknya dulu gini, fenomenanya dulu tuh kayak tempat itu butuh artis. Nah kalau sekarang Artis belum artis tempat. ngelamar. Iya benar ya. Situ, jadi kayak gitu kerja ya. aja. Jadi tempat juga punya bargaining power yang Terbalik lebih ya. besar. Iya iya iya. Jadi kalau dulu kan misalnya ngelihat punk section kalau apa namanya main gitu ya, mungkin Mbak Cici juga waktu itu kan di sana juga. Iya. Jadi begitu masuk panggung tuh star gitu, Iya benar. star gitu. Betul betul betul. I'm the star of the night gitu kan. Iya. Kalau sekarang ya kita kerja kayak ngelayanin tamu aja gitu, banyaknya ya, Betul banyaknya. betul. Itu Gitu. Jadi gimana? Iya. Kalau idealisme kita sebagai betul. seniman ya rada prihatin sih ya. Tapi ya kita tetap mengikuti perkembangan zaman mungkin Dan memang harus mudah-mudahan, seperti ini ya. Para musisi yang perwakilan musisi ya yang ada di yang ada di pemerintahan terutama. Kan sekarang udah ada departemen musik di Kemenparekraf gitu. Mudah-mudahan ini obrolan kita kali ini Bisa cukup nyampe ya. bisa Iya. nyampe, bisa Iya. didengar bahwa inilah keprihatinan kami gitu para musisi terutama yang biasa bermain di area horeca, hotel, restoran dan kafe. Iya. Jadi mudah-mudahan nih ada yang dengar. Amin, amin. Ya ke Bapak Direktur Musik di Kemenparekraf, mudah-mudahan bisa dengar Amin, amin, keprihatinan. amin. Terima kasih banget ya Mbak Cici sudah menyuarakan itu sebenarnya keprihatinan kita salah satunya. Iya, Ya iya Tio kan pastinya. ngerasain ya. Pasti, Tio. pasti. Maksudnya kayak ya aku pun mengalami, maksudnya mungkin senior Pak Karim saja juga mengalami kan gitu. Iya, iya kan Di- jadinya. di usia yang dia living legend Tapi jadi ada di posisi seperti itu gitu kan. Sempat kami ada di posisi seperti itu, tapi ya memang gampang-gampang susah ya Mbak ya. betul betul. Kalau dulu, tapi gini untung ya qadarullah Mbak Cici sama para seniors itu dulu sudah ada legacy gitu. Iya. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah juga kami masih bisa gini, mungkin positifnya adalah karena sekarang semakin mudah bermusik, jadi lewat teknologi kami lebih bisa banyak misalnya kayak aku sama teman-teman produce album apa, jadi ada sih legasinya. Betul. Walaupun ada tempat-tempat yang kadang treatnya nggak terlalu seperti harapan kita, tapi ketika kita sodorkan, gue juga punya ini loh, baru mereka Baru gitu. iya sih. Kalau Gitu. kalau yang musisi zaman dulu kan recordnya udah ada, ya kan? Langsung Itu tadi album. dan langsung kan TV satu, TVRI, Iya, jadi semua pasti publishingnya udah pasti wah Satu. Kalau Orang- sekarang kan TV banyak, orang Bener. nggak nonton TV, lebih ke Iya. itu sih bizarnya Digital, karena social terlalu media. banyak itu sih, Iya jadi sih. nggak terfilter. Iya. Gitu. Oke, Mbak. Tadi kan Mbak Cici bilang setelah menikah Mbak vakum. Berapa lama tuh Mbak? Ada 10 tahun ada. Lama ya? Kali ya. Nggak Tapi jadi? gini Nggak deh. show gitu sama sekali Tunggu ya, Mbak? enggak sih kalau 10 tahun enggak. Sebenarnya saya nyanyi, tapi kan itu di lingkungan ini aja, Internal. lingkungan internal gitu. Nggak, tapi nggak ada Tapi yang show. enggak sih kalau 10 tahun kurang deh, karena aku enggak. Karena aku Iya kan waktu itu Mbak Cici sempat keluar. Kita jadi ketawa. aku balik lagi nyanyi itu 93. Jadi aku waktu vakum tuh 87 lah gitu. Jadi berapa Oke. tahun tuh? 6 tahun lah. Ya, Tahunan lah ya. Itu. Itu sempat di luar Jakarta juga kan Iya, soalnya. karena itu posisi di luar Jakarta. Oke, 93 itu yang kemudian meneruskan Granada itu. Granada itu, terus aku sempet masih gabung dengan audiensi band. Iya, betul. Oh iya, benar. Iya, betul, Iya, betul, betul. sampai aku ke Ingat. London sama ke Iya, benar. audiensi itu masih lengkap tuh Kang Maman, Mas Iya. Sabta almarhum masih ada, Iya. Kang Iwan masih ya.
Ya Jadi mulai dari situ nyanyi lagi sampai sekarang lah sampai sekarang gitu. ya. Iya. Ya Mbak Cici tuh nggak pernah berhenti loh sebenarnya. Iya. Insya Ya, Allah. off-air. Tiap minggu loh, hampir tiap minggu tuh offernya ada. Iya kan, bener ya Mbak? ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada terus. Sekarang ini Tio ikut apa komunitas Oke. gitu kan, jadi Jadi seru tetap lah ada ada. acara ini arisan apa selain arisan ya tetap Kan nyanyi-nyanyi. itu yang tadi apa, geng Lady Wants Lady Wants to Know, Know, geng Yang penyanyi kemana- semua ya penyanyi kan. semua kan. Bener. Termasuk ngerecokin stage-nya Tio. Ya nanti mampir ke Artos deh. Iya. Oh iya harus. Iya. Oh harus. Grecokin Tio. Hari apa Tio? Selasa. Selasa ya. Oh, gua info langsung nanti ya di grup. Aku langsung kucur bikin 4 orang. Aduh, sendirian. Mbak, oke. Itu tadi teman-teman Jazz Theory kan akhirnya tahu bahwa Mbak Cici walaupun sempat vakum karena berumah tangga ya waktu itu, karena baru menikah lah ya, ngurus Iya, anak segala iya. macam. Kemudian mulai nyanyi lagi dan nggak berhenti sampai sekarang. Itu effortnya untuk seorang penyanyi yang sudah senior luar biasa sih ya Mas Tio ya. Iya. Dan Mbak Cici juga dikenal, yaitu di awal tadi saya udah bilang Mbak Cici dikenal sebagai penyanyi jazz era 80-an. Dan ternyata sampai sekarang. Tapi kalau sekarang Mbak Cici lebih free ya. Oh Kayak iya, nyanyi lebih country free. juga, Iya. nyanyi. Oh, pokoknya Iya kan? ikut. Siapa yang ngajak nyanyi, mau rock, mau country. Ayo hajar. Ikut. Oke. Mas, kita udah di ujung vlog. Mbak Iya. Cici mungkin bisa kasih tips lah gitu, Iya. semacam tips buat teman-teman musisi khususnya. Ini yang nonton kan nggak cuma musisi, tapi Iya. ini untuk teman-teman musisi mungkin lebih spesifik penyanyi. Sama Tipsnya. ini sih Mbak, kayaknya tipsnya gini. Bagaimana penyanyi yang tadinya di sini terus vakum, terus bisa ada di sini lagi Iya. dan sampai sekarang itu tuh Iya. apa sih, gimana? Bagaimana mengatasi Triknya kiat itu, itu? Pasti kan Mbak kiatnya apa pasti gitu kan ya? pernah ada perasaan yang aduh gue udah lama nggak nyanyi, pasti gitu kan? Iya. Tapi pengalamanku sih karena memang aku masih punya utang untuk menyelesaikan yang albumku itu, Yang Granada itu. yang Granada itu. Jadi pada saat aku vakum di luar daerah ya, di sana kebetulan aku masih nyanyi sih. Aku sempat ketemu Agam. Saya main Di bareng, Bontang. Di main Bontang. bareng di Bontang, di Balikpapan. Iya, betul, loh. betul, Sama betul. Agam. Jadi sebenarnya enggak 100%. Nggak Oke. 100% stop. Stop. Nah, jadi aku masih ada komunikasi dengan para musisi yang di Jakarta untuk albumku yang ketiga ini. Makanya aku sebenarnya nggak terlalu stop vakum banget, banget nggak lah vakum gitu. banget. Tapi ada nggak Mbak? Maksudnya tadinya kan star gitu ya, terus tiba-tiba Cet vakum. gitu ya. Ada nggak Mbak masa-masa itu? Sebenarnya kalau aku kan nggak terlalu star gimana. Pokoknya gini ya. Semuanya. Kalau orang dulu tuh gitu. Iya, kalau orang dulu tuh juga gitu. gitu ya? Karena semuanya star. Karena, Gimana? Karena, Iya, jadi- karena saking ngetopnya mereka jadi biasa aja. Biasa sebenarnya. aja, iya. Dulu tuh kita mikirnya pokoknya nyanyi kerja gitu aja. Iya. Mbak, kalau aku lihat di Facebook ya, misalnya siapalah posting, misalnya kayak Om Benimus almarhum, atau misalnya kayak Mbak, terus kalau misalnya Mbak Emil gitu ya ngepost apa gitu, foto yang kala itu bisa ada teman-teman atau fans-fansnya yang bisa hafal dulu grup ini adalah ini main di sini tahun segini nih. Iya, Jadi dulu tuh sampai segitu karena semuanya adalah star. Jadi Waktu pemerhatinya itu. banyak ya. Banyak banget gitu. Iya. Iya sampai gitu. Nah itu ada nggak Mbak sisi di saat itu tuh? Dep, ada gitu? Mengatasi Enggak ya? itunya Pribadi juga. enggak ya, karena Enggak ya? gini, kan pilihan ya hidup ini. Waktu itu aku milih menikah gitu. Mereka di usia muda ya. Iya, aku pikir, yes pokoknya aku senengnya ini gitu. Tapi masih bisa nyanyi dikit-dikit gitu, nggak apa-apa. Ya udah begitu nggak jadi penyanyi yang 100% karena fokusku memang ke rumah tangga gitu. Jadi aku nggak terlalu rasa apa. Oke. Tapi begitu balik lagi, memang ada ya itu tadi, aduh aku udah lama nggak nyanyi kan ya gara-gara gitu. Ya itu caranya ya kita latihan buat diri sendiri satu, Iya. terus tetap networking tuh kita jaga.
Ya. Setuju. Networking tuh kita jaga, jangan Setuju sampai pisan. hilang loss sama sekali. Kalau loss sama sekali ngebangunnya rada susah. Setuju pisan. Itu bener. makanya aku bilang sebenarnya aku nggak terlalu loss karena aku tetap keep kontak dengan yang di si album Jakarta. Jakarta yang karena ada album ketiga ini tadi, dan di sana pun aku ngumpulnya sama Agam, kan seru kan? Iya, soalnya Mas Agam lama juga di sana ya, di Bontang ya. Iya, Lumayan. oh. Malah generasi pertama Bontang Iya, kan. Iya, oh, Pokoknya gitu. Mbak Cici tetap maintain lah ya. Tetap maintain, jadi jangan sampai lost banget. Iya. Jangan Kalau- hilang lah. Jangan hilang. Terus kalau sebagai penyanyi aku paling nggak seneng yang nggak on time. Harus disiplin loh sebagai Iya. penyanyi karena kita bisa Itu. hilang job kalau kita nggak disiplin. Bener. Itu aku pengalaman ya waktu aku nyanyi nih sama audiensi gitu ya. Terus aku pas nggak bisa gitu, terus aku bilang, Mas aku hari ini nggak masuk ya Mas. Siapa Mbak yang ganti si ini gitu? Aduh nggak, jangan deh Mbak, nanti aku deg-degan itu hatiku ente kalau ganti itu, yang lain aja gitu. Itu karena track record kita Iya, jelek. iya. Jelek. Iya, gitu. Jadi yang Bener. penting tuh memang kedisiplinan ya. tuh penting. Disiplin ya. Iya, Betul, iya, betul. iya. Benar, benar. Itu aja. Itu Bisa hilang job, hilang teman ya. benar. Gitu. Itu bisa efeknya. Efeknya. Efeknya itu Kemana-mana. bisa kemana-mana. Ya, udah itu aja. Oke, itu tipsnya teman-teman. Disiplin dan keep maintain Networking. Networking, ya, Yes. networking, Jadi ya. teman-teman jangan lost contact gitu sama Iya. teman-temannya, tetap Betul. bertegur sapa, tetap Usahakan tetap ya nongol walaupun sedikit ya. Kadang-kadang kalau kita udah berumah tangga kan memang kita Ya, nggak bisa kesibukan, full ya. ya. Betul, Tapi betul, tetap ada di lingkaran itu itu tetap ada. Iya. Itu tipsnya oke banget. Keren ya. Khususnya Asik ya. teman-teman penyanyi ini sebenarnya tipsnya umum sih untuk semua musisi Umum tapi ya. Iya. tapi nggak banyak yang bisa ngelakuin juga. Betul, Gitu. betul. Tadi Betul, betul. maintain Gitu. itu hal yang susah sih karena Iya. Betul. karena kesibukan rutin pribadi Iya. atau bahkan sebagai musisi ya udah main musik kayak emang musik buat dirinya aja, dia nggak maintain Iya. teman-temannya yang lain gitu Iya, kan. Iya. Nah itu betul. juga yang membuat akhirnya orang-orang jadi bersirkel. Iya. Iya, Benar kan? betul. Kalau kita nggak kelihatan di dalam lingkungan itu, nanti kan orang nggak akan inget sama kita. Jadi yang nongol di depan kita aja, yang Iya. misalnya kita mau Iya. ajak, acara ini ada ini, karena di depan mata kita. Iya, Tapi kalau kita lost, ya udah mana orang tahu kita. Iya, Apalagi betul, udah lama nggak betul. ketemu gitu kan, mendingan yang masih nyanyi nggak sih gitu, ya benar nggak? Iya betul. Aduh Mbak, thank you banget ya. Seneng banget Ini bisa ini berbagi. tips yang oke banget. Sebenarnya semua tips yang disampaikan oleh semua narasumber kita manfaatnya Oke. banyak banget ya. Iya. Tapi Mbak Cici tadi ini masalah maintain hubungan itu Iya. benar sih. Penting banget untuk maintain hubungan sesama rekan-rekan seprofesi terutama. Gitu ya Mbak. Iya betul. Baik Mbak, makasih ya. Aduh, Mas Tio, kita akan siap-siap. Oh iya jelas. Jamming. Harus. Aduh, mau nyanyi sama Tia. Baik teman-teman Jazz Theory, jangan dimatikan dulu karena setelah ini akan ada kolaborasi. Mbak Cici Sumiati akan nyanyi lagunya yang hits di era 80-an. Itu pokoknya semua kalau dengar lagu, oh ini Mbak Cici Sumiati. Akan menyanyikan lagu hitsnya Mbak Cici Sumiati bersama Tio Alibasya, dan ada satu lagu standar ya. Ya lagu Ya, yang populer jazz, lah. Jazz yang Iya. populer lah, lagu populer di circle jazz. Ya, terima kasih sudah menonton Rendezvous bersama Cici Sumiati. Terima Kita kasih, ketemu lagi teman-teman. di episode selanjutnya. Bye bye. Teman-teman, kita mau coba jamming lagunya Mbak Cici Sumiati yang dulu sempet hits dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana oleh penggemar Mbak Cici. Judulnya apa Mbak? Kita berdua, Kita Berdua. ciptaannya Deddy Dukun. Oke, kita coba ya Mbak ya. Ya. Pertama kali saat kita jumpa, kau petik buah hati tak berdaya.
tersenyum padaku. Aku pun tersenyum malu untukmu. Getar asmara, wangi bunga cinta bersemi jua di antara kita. Kini engkau dan aku sehidup dan semati, selama dalam kehidupan ini. Serasa dunia ini milik kita, di saat cinta asmara menyatu. Serasa dunia ini milik berdua, kini engkau dan aku sehidup dan semati, selama dalam kehidupan ini. Serasa dunia ini milik kita, di saat cinta asmara menyatu. Serasa dunia ini milik berdua, kini engkau dan aku sehidup dan semati, selama dalam kehidupan ini. Pertama kali kau kecup keningku, mesraku sambut dengan kasih sayang. Pertama kali kau peluk diriku, hangatnya melekat tinggalkan rindu. Getar asmara, wangi bunga cinta bersemi jua di antara kita. Kini engkau dan aku sehidup dan semati, selama dalam kehidupan ini. Serasa dunia ini milik kita, di saat cinta asmara menyatu. Serasa dunia ini milik berdua, kini engkau dan aku sehidup dan semati, selama dalam kehidupan ini. Serasa dunia ini milik kita, di saat cinta asmara menyatu. Serasa dunia ini milik berdua, kini engkau dan aku sehidup dan semati, selama dalam kehidupan ini. Serasa, serasa, serasa. Serasa, serasa. Asik dia mainnya. Why do birds suddenly appear every time you want me? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you
walk by, just like me. They long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair. I see rainbows when I look at you. That is why all the girls in town follow you all around, just like me. They long to be close to you. Dio. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair. Oh, I see rainbows when I look at you. That is why all the girls in town follow you all around, just like me. They long to be close to you. Na na na, close to you. Na 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 na, close to you. Na na na, close to you. Asik banget.